Hi, my name is Ramzi, and I want to talk about. So I just kind of dyed my hair blonde. Actually, sebenarnya ini kayak nggak as I expected karena I was actually aiming untuk bikin deh kayak agak some kind of like ash brown. Wait, let me show you my target gua kayak gimana sih bang? Ash brown hair. So I was actually aiming to do it like this gitu kayak enggak yang seterang ini tapi hasilnya ini sebenarnya kayak double bleach gitu. By the way, ini jangan don't mind my hair kayak agak super saiyan like gitu. Cause like I don't know, I just kind of like rebahan seharian. Bahkan gue record ini rebahan. Anyway, gitu. Dan I don't know guys, as this harusnya ya judulnya itu kayak menunjukkan bahwa kayak I'm kind of like having a weird situation where my confidence is quite low with my hair. I mean gini, I love this. By the way, ini cepet banget guys. Gue nggak tahu. Ini udah numbuh root hitamnya, which is crazy. Ini gue ngedye this hair. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 22. Gue kayaknya tanggal kayak 18 or 17 gitu. Bleached. By the way, ini double bleach. Ini cuma double bleach tanpa warna at all. Dan sebenarnya hasilnya bagus. I really love it dan it actually looks good with my skin paired gitu. Tapi permasalahannya adalah somehow ya, gue nggak tahu gue bikin video ini to discover why am I actually feeling so insecure about this. Not that I'm actually insecure, tapi gue lebih kayak not confident karena gue bakalan feeling like orang-orang bakal kayak judging me. That is definitely not good. You know, kayak selama ini gue tuh selalu menghindari pemikiran-pemikiran gitu. Dan salah satunya adalah to actually kind of fit in the standard. Sebenarnya itu nggak bagus banget sih guys. Kayak to actually force yourself to fit into the standard. Dan ini sebenarnya salah satu pendobrakan gue untuk kind of like dyed my hair. Dan sebenarnya ini kayak no one around here is actually this blonde dan gitu. Apalagi gue sebenarnya tinggal di kota di mana kayak actually itu kayak salah satu kota tersopan, nggak juga sih, tapi kayak salah satu kota yang sangat-sangat amat tradisional gitu mas. Jadi kayak sebenarnya mempunyai rambut seperti ini itu sebenarnya ini kayak cuma pemikiran mungkin ya, pemikiran bahwa kayak um, apa kayak everybody's gonna judge me and all, tapi sebenarnya kayak I don't know. Sebenarnya gue ini tuh selalu berpikiran ini kayak let's talk about my past where I always fit into the rule or like the pakem of certain places. Misalnya aja, but this is podcast, I don't know. Gue selalu trying to fit into the standard of the place that I'm actually living in. Misalnya SD, forget about the SD karena SD gue sangat amat insecure because I had a really big body for that certain age. Sebenarnya sekarang juga masih tergolong besar, but di SD gue tuh obesity and that's why. Dan akhirnya gue mencoba untuk masuk ke untuk diet and all. Dan sebenarnya ya di SMA gue tuh udah mencoba udah mulai ke fase dimana gue sebenarnya udah bahagia with my body and all, dan kayak gue nggak ada having sebenarnya menurun, body dysmorphia gue turun tapi sebenarnya masih ada, tapi kayak untuk sekarang sebenarnya harusnya sih udah nggak ada, especially after I entered college sebenarnya harusnya udah nggak ada body dysmorphia, tapi somehow semenjak gue punya ini nih. Oke, anyway, let's talk about the history. Gue di SMP selalu ngancing atas, which is yang paling sekarang gue against. I don't know itu apa gitu. I don't know why, tapi gue di SMP itu bener-bener selalu kancing atas dan kayak trying to like hide, I don't know hide what, tapi gue selalu
kayak always trying to cover my body, like my whole body. Sebenarnya di SD gue juga sempat itu dengan memakai songkok, which is gue nggak paham kenapa. Emang gue tahu gue di SD Islam and all, tapi somehow itu sebenarnya nggak ada kewajiban gitu, nggak ada rule yang harus lu pakai songkok like 24/7. Sedangkan di situ gue kayak kelas 4 SD, which is fucked up karena at that point untuk feeling like that, it is really terrible, you know. I didn't even know how to control my thoughts and all. Dan di kelas 4 SD itu gue somehow selalu menggunakan songkok, dan kalau misalnya kayak ada disuruh buat lepas songkok gitu gue kayak marah gitu. Dan itu sebenarnya terulang lagi di SMP gitu slash MTS, dimana waktu itu kalau nggak salah kelas 7, ya kelas 7 or like kelas 1 SMP gitu. Jadi itu sebenarnya nggak ada aturan atau apa ya, somehow aja gitu gue selalu mencoba untuk menutup menutup ini gue, kerah gue. Entah itu sebenarnya mungkin ada beberapa rootnya. Salah satunya mungkin rootnya adalah body dysmorphia gue semenjak SD, karena I was having a really big body. Let me show you guys. Wait, harusnya sih masih kesimpan di HP. Let me check it up really fast. Dah. Oh enggak. Nggak bug JR. Wait, harusnya sih masih ada ini. Harusnya ada foto gue SD. Ini tuh kelas 5 SD with my mom. I really miss her. I wanna go back to my kampung. Itu kayak you can see how fat I was at that point. Ini juga ada. Ini I think ini kelas berapa ini? 2018. So kelas 5. Dan gue sebenarnya itu somehow having this really big body dysmorphia. Dan semenjak COVID itu kan ini ya, lockdown and all, jadi gue kayak mulai coba workout dan diet and all, dan akhirnya gue sebenarnya sempat turun gitu pas kelas 9, sempat lumayan kurus. Tapi permasalahan itu sebenarnya di kelas 7 yang sampai sekarang sebenarnya setelah gue mempetakan kehidupan gue, sebenarnya gue masih belum paham kenapa gue selalu mencoba untuk menutup ini di kelas 7. Apakah gara-gara gue mencoba untuk hide my body? Salah satunya mungkin iya, tapi kayaknya itu lebih ke kedisiplinannya. Kayak balik lagi gue selalu trying to fit into the society, kayak trying to be the most taat person ever. Free food fake gitu. Kalau misalnya SMA itu gue lebih ke face, kind of like insecure about my face, especially my lower face, karena gue having this really plumpy lips. I don't know if it's plumpy or it's just big and fat. Dan sebenarnya gue kayak sekarang udah berdamai dengan itu. Dan pas kelas 10 itu gue sangat amat membenci my lower part of my face, karena itu kayak doesn't actually fit into my body gitu. The thing is, gue kelas 8 sama 9 itu gue weight loss yang lumayan ekstrim, kayak 10 kiloan lebih. Di masa itu jujur itu nggak sehat, karena itu kayak menghambat perkembangan. But anyway, gue akhirnya kelas 10 itu sangat amat memasuki tubuh ideal gue, to be honest, to be fair. Tapi the fact that my face actually stayed the same gitu, karena muka gue tuh selalu karena have like this round face shape, dan itu sebenarnya udah karena mungkin memang masih my teen face juga, dan itu sebenarnya berubahnya di kelas 11 mulai memanjangnya. Sebenarnya sekarang udah gundat lagi sih, but never mind. Dan di kelas 10 itu sebenarnya gue masih punya muka yang bulat, dan itu malah cenderung agak kecil gitu loh, bulat yang agak kecil. Dan my lips are so big, jadi kayak komposisinya tuh nggak enak. Dan itu gue mengalami some kind of like body dysmorphia part 2 gue di kelas 10 MA man gitu. Dan di situ sebenarnya gue kalau untuk masalah badan gue nggak yang segimana banget, tapi gue setelah gue get rid of my mask itu, gue mulai bisa berdamai dengan mulut gue itu setelah
kelas 11. Tapi sebenarnya gue masih pakai masker selama di jalan. Itu sebenarnya lebih ke safety reason dan juga debu-debu reason. Itu akhirnya gue masih pakai masker sampai kelas 12 dan kayak 12 kayak 11 deh. Terus kayak kelas 12 tuh gue lepaskan. Dan akhirnya gue juga berdamai dengan masker-maskeran itu. Tapi masalahnya adalah my hair. Karena gini, di man gue itu punya kayak rule of like cutting your hair really short, kayak some kind of like a military kind of hair gitu. Dan gue adalah salah satu model percontohan gitu, karena gue botak buat botak gitu. Dan which is itu membuat gue kayak actually really safe in the space dimana gue gini ya, gue selalu mencoba untuk masuk ke aturan sosial yang dibuat oleh orang setempat, dan karena itu satu-satunya yang bisa buat gue safe. Paham gak sih? Nah gitu. Jadi kayak setelah gue lulus dari man, itu gue kan mau coba manjangin rambut gitu. Coba manjangin rambut gue sebenarnya oke, gue all fine, dan gue masuk kampus seni juga, which is kayak having no problem with your appearance. Kayak lu mau jadi apapun juga bebas, sebenarnya tergantung prodi. Tapi di prodi gue ada kafe kayak you mind your own business aja gitu. Nah tapi masalahnya itu kalau gue di social life gitu. Sebenarnya gue awal-awal juga kayak lumayan insecure with my hair yang lumayan panjang, which is mullet. Kayak bayangin ini hitam tapi segini gitu. Itu kayak di awal-awal semester satu gitu. Sebenarnya gue udah lumayan kayak semester satu, nggak ada yang tengah-tengah gitu. Gue udah lumayan panjang, dan itu gue lumayan sebenarnya agak insecure about that, karena balik lagi itu gue not in my safe space dimana gue merasa diterima oleh society. Sebenarnya kayak ini cuma di dalam pikiran gue aja ya, mungkin ini semacam overthinkingan remaja labil aja, dimana kayak orang-orang kayak ngeliatin lu gara-gara lu berbeda dengan yang lain, which is memang bisa di quote on quote berbeda ya, karena rambut gue panjang belakang terus ini kosong gitu. Kayak gue style gue selama di kuliah gini mulu kan, terus gitu. Nah sebenarnya gue sempat berubah di awal semester 2 gitu, kayak gue sempat potong rambut and all, ya udah, dan ini panjang lagi gitu. Nah itu selama gue mencoba untuk menjadi berbeda berbeda dari gue yang sebelumnya, itu gue selalu mengalami kayak am I being someone that I am not gitu. Kayak gue mencoba, sebenarnya gue kalau misalnya kayak mapping style impian gue kayak sebenarnya kayak gini, kayak having blonde hair or like colored hair with really fashionable outfits gitu. Tapi kayak setelah gue menjadi that type of style that I was always aiming or dreaming about, gue merasa kayak bener gak sih gue kayak gini? Paham gak sih gitu, kayak is this what I actually wanted to be? Karena gitu kebiasaan gue untuk fit into the society, fit into the rule, dimana gue menjaga banget penampilan gue supaya rapi, bersih, dan ini kayak kind of like the quote unquote kebalikan dari itu. Dan sebenarnya gue sudah lumayan, udah sebenarnya bukan lumayan sih, gue udah kayak bodo amat dengan bentuk rambut gue. Tapi permasalahan barunya adalah, nah ini muncul permasalahan baru yang menurutku menjadi some kind of like body dysmorphia part 3, or like hair dysmorphia, I don't know what even that is. Tapi ya itu, setelah gue mencoba mewarnai rambut gue, even sebelumnya kan gue yang pure black banget kan, terus gue mencoba warnain merah without bleach di bagian sini doang gitu, kayak half red. Itu aja sebenarnya jujur itu nggak kelihatan sama sekali guys. Jujur itu kalau misalnya di ruangan gelap kayak nggak ada apa-apanya. Bahkan banyak teman gue yang kayak nggak nyadar, loh lu ini Rom kayak lu warnain rambut baru nyadar ya gitu, kayak gitu. Tapi itu gue awal-awalnya jujur gue agak takut gitu untuk keluar rumah. Dan imagine this, bayangin gue rambut kayak gini, dan mana sekarang sebenarnya mungkin orang-orang nggak peduli, tapi I have this strange feeling di dalam otak gue kayak people are gonna like judge me. Padahal sebenarnya kalau orang ngejudge juga nggak apa-apa gitu. Kayak sebenarnya ini otak gue sedang berkelahi guys gitu, kayak antara sisi dimana sisi yang ini tuh
bilang kayak orang-orang bakalan ngejudge lu, orang-orang bakal ngeliatin lu. Dan ada satu sisi lagi di mana kayak ya udah, so like apa gitu, orang ngeliatin lu, orang ngejudge lu, terus apa? They're not your family, they're not your friends. Even if like they're your friends, ya udah aja gitu. Kayak in the end you're living your own life gitu. Sebenarnya itu gue ada pikiran gitu, kayak I always fight my insecurities back, tapi kayak tetap ada aja gitu, that part of the that part, that insecure part of me still there. Tapi ya sebenarnya gue udah kayak ada antibodinya, tapi sebenarnya ini part insecure-nya lumayan kejam ya bun gitu. Jadi kayak sebenarnya gue udah kayak beberapa hari nggak nge-gym ya, selain memang gue juga sibuk sekali, yang mana kayak gue bakal bahas di episode-episode sebelumnya, setelah ini. But itu gitu, kayaknya nggak semata-mata gara-gara gue sibuk, tapi lebih kayak gue malu karena punya rambut ini, padahal sebenarnya gue nggak malu gitu. Kayak paham gak sih, sebenarnya gue suka rambut gini, dan kayak this is actually what I've been aiming for selama berapa minggu ke belakang gitu. Baru ini cepat banget guys, sumpah nggak bohong dah, ini udah mulai tumbuh root, kelihatan gak sih? Ini kan warnanya harusnya kayak pure blonde, dan waktu itu tuh barbernya kayak bener-bener dyed the hair, bleach the hair itu sampai bawah, sampai bener-bener akar-akarnya banget. Dan ini udah muncul akar hitamnya lagi cuy. Kayak, apakah memang sesubur itu my rambut gua? Anyway, that's just story about my body dysmorphia. Dan sebenarnya kayak untuk sekarang ya, ini my state right now. Kenapa gue buat video ini? Karena seharusnya tadi jam 1, ini jam berapa? Jam 2. Harusnya jam 1 itu gue udah pergi ke gym, dan kayak ya gue mengalami pertengkaran batin di mana gue, apakah gue harus ke sana dan apakah gue harus ngendem di kamar. Which sebenarnya gue mau tidur, tapi kayak 1 jam kemudian gue belum tidur. But it's okay. I mean, it's gonna pass, right? Gue nggak tahu sih ini pasnya berapa lama, tapi sebenarnya gue tahu kayak state gini tuh sebenarnya bakal pas, cuma kayak bakalan lewat. Dan ini sebenarnya state ya awal-awal berubah aja gitu, berubah aja kayak transgender gitu. Tapi kayak sebenarnya ya gue tahu ini sebenarnya cuma state aja, karena I have done through many shitty states in my life, dan banyak banget state di mana gue kayak feeling depressed, feeling insecure, feeling um being an overthinker 24/7, being a people pleaser, being a jerk, being a introverted ass bitch, dan kayak always questioning myself, who am I and who I want to be. Asik banget tuh gitu. Tapi sebenarnya kayak gue sekarang udah berdamai dengan semua itu, dan kayak gue bakalan jadi ini kayak some kind of like a podcast in my channel. Sebenarnya ini kayak personal channel, dan gue yakin gak nonton, gue yakin terus pernah gak ada nonton karena gue nggak nge-komersilin ini. Tapi kayak kalau misalnya ternyata viral tiba-tiba kan, boleh kali kayak so that's it. Thank you. Next. Thank you. Next. Thank you. I just fucking grateful for my ex.